Apakah kalian semua tahu visi misi sekolah kita? Kita juga punya landasan Alkitabiah untuk sekolah kita. Nah, karena itu catat baik-baik nanti untuk tugas kalian di Google Form. Untuk yang pertama adalah visi misi sekolah, bisa dilihat di layar kalian masing-masing. Nah, ini yang pertama adalah landasan Alkitab. Jadi sekolah kita itu ada mazmurnya ya, berdasarkan dari Mazmur 119 ayat ke-66, yaitu ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Nah, ini adalah landasan Alkitab yang kita ambil dari Mazmur untuk sekolah kita. Jadi kalau ditanya sekolahmu landasan Alkitabnya apa, atau Mazmur sekolahmu apa, gitu kan, kamu tahu, bisa jawab dari Mazmur 119 ayat 66, ajarkanlah kepadaku. Nah, ini kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya pada perintah-perintahmu. Nah, ini diharapkan dari profil siswa-siswi SMP Kristen 1 Salatiga itu memiliki hati yang bijaksana dan pengetahuan yang baik, serta mempunyai percaya, iman kepada Allah yang hidup. Itu yang utama. Selanjutnya adalah visi dari SMP Kristen 1 Salatiga adalah membentuk pribadi yang berkarakter Kristen dan berilmu pengetahuan sesuai perkembangan zaman. Nah, apa yang dimaksud dengan karakter Kristen sini adalah siswa-siswi SMP Kristen 1 Salatiga mengenal juru selamatnya, mengenal Tuhannya, mengenal Allahnya, gitu kan. Tetapi dia tetap berilmu pengetahuan dan update dengan perkembangan zaman. Misalnya seperti sekarang, mau tidak mau kita diharuskan belajar untuk belajar jarak jauh, belajar online. Kita harus mengikuti perkembangan zaman dengan belajar Google Meet seperti ini, Google Form, mungkin lainnya ada Google Doc, ada Google Pics, jadi banyak. Nah, belum lagi Zoom dan yang lain-lain. Nah, itu jadi sekolah kita berusaha untuk tetap update tentang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi apapun yang terjadi, misalnya seperti sekarang, kalian di rumah pun masih tetap bisa belajar dan mengikuti pembelajaran dengan baik melalui online. Nah, itulah yang dimaksudkan sekolah kita tetap update sesuai dengan perkembangan zaman. Dan siswa-siswi di sini diharapkan untuk bisa menjadi pribadi yang berkarakter Kristen, yang mengenal Kristus, mengenal kasih-Nya, mengenal keselamatannya, dan berilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan selanjutnya adalah misi SMP Kristen 1 Salatiga. Di sini ada 3. Yang pertama adalah membimbing peserta didik untuk taat kepada Tuhan, mengasihi sesama dan lingkungan, serta berjiwa nasionalisme. Salah satu yang kita lakukan setiap hari di sini adalah PKPD, pendidikan karakter peserta didik. Nah, ini menjadi salah satu sarana bagi kita untuk kita taat kepada Tuhan dengan pertama mengawali semua kegiatan belajar mengajar kita dengan berdoa menghadap Tuhan dan meminta berkat kasih-Nya untuk sekolah kita, untuk pembelajaran, untuk apapun kegiatan yang kita lakukan. Mengasihi sesama dan lingkungan. Nah, di sini diharapkan untuk profil dari siswa-siswi SMP Kristen 1 itu memiliki jiwa kasih, karena Allah adalah kasih. Dan kita diajarkan untuk mengasihi sesama dan lingkungan. Karena kekristenan sendiri itu yang pertama adalah mengasihi Allah, dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Serta berjiwa nasionalisme. Nah, ini tetap mempunyai jiwa untuk berjiwa untuk bangsa dan negara kita. Seperti yang kemarin kita doa untuk bangsa, kita belajar untuk bersafaat bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Dan di sini juga disertai dengan kegiatan-kegiatan lain, seperti dengan peringatan hari-hari nasional yang seperti kalian sudah lakukan. Seperti walaupun virtual, kalian tetap melakukan upacara virtual, juga melakukan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan pada saat hari nasional.
Dan misi yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai dengan perkembangan di era digital. Ini masih mengacu ke visi tadi ya, yang pertama. Jadi misi yang kedua, misi ini adalah breakdown dari visi yang tadi disampaikan. Jadi, menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai dengan perkembangan di era digital. Seperti tadi, kita tetap update walaupun kita melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, tetap bisa dilakukan melalui Google Meet, tetap bisa ada pembelajaran, bukan hanya diberi tugas kemudian dikumpulkan, sudah tidak seperti itu, tapi tetap ada yang disampaikan dari guru menyampaikan secara online melalui Google Meet. Selanjutnya, menyelenggarakan pembelajaran yang terintegrasi sesuai kompetensi. Nah, ini berkaitan dengan program pemerintah, yaitu AKM, yang mana UN sudah tidak ada dan digantikan oleh AKM, jadi lebih ke kompetensi yang di assessment ya. Nah, yang bukan diuji tapi di assessment, dinilai. Nah, di sini sekolah kita menyelenggarakan pembelajaran yang terintegrasi. Contoh, beberapa sudah kami terapkan di kelas 9 kemarin untuk ujian praktek itu. Kalian bukan kakak kelas kalian yang kemarin itu, mereka ujian prakteknya terintegrasi, seperti contohnya bahasa Inggris dengan prakarya. Jadi saat mereka disuruh membuat bangun ruang, itu mereka menjelaskannya dalam bahasa Inggris. Nah, juga tematik lainnya ya, mungkin nanti akan banyak integrasi di sini. Misalnya contohnya nanti bisa bahasa Inggris, PJOK, dan agama. Misalnya kalian disuruh untuk worship dance, misalnya disuruh untuk ngedance tapi lagunya lagu rohani yang ngebeat dan menggunakan bahasa Inggris, maksudnya lagunya itu dalam bahasa Inggris. Jadi dalam satu performance, dalam satu penampilan, kalian mendapatkan nilai dari 3 mata pelajaran. Dan mungkin nanti ada program-program lainnya juga. Untuk PKPD sendiri mulai minggu depan juga untuk worship song ya, untuk lagu penyembahan, praise and worship-nya, pujian penyembahannya nanti juga mulai ada seminggu sekali memakai bahasa Jawa untuk lagu pujiannya. Dan kemudian untuk selanjutnya juga ada 1 hari menggunakan lagu rohani Kristen berbahasa Inggris. Dan di situ nanti kalian ada tugas untuk menerjemahkan baik yang dari bahasa Jawa maupun bahasa Inggris. Jadi di situ nanti akan masuk ke dalam nilai literasi, dan ini tematik antara PAK dan bahasa Jawa dan PAK dan bahasa Inggris. Ini juga nanti akan banyak tematik lainnya. Jadi dalam satu penampilan kalian bisa mendapatkan beberapa nilai dari beberapa mapel. Dan inilah mungkin terobosan-terobosan baru yang dari pihak sekolah akan lakukan dalam tahun ajaran baru ini 2021-2022. Untuk selanjutnya, slogan dari sekolah kita itu Faith, Knowledge, Creativity. Biasanya kalau saya panggil KFC, K-nya yang di atas ya, K-nya jadi dari knowledge dulu, Faith, Creativity, bukan KFC fried chicken ya, bukan ayam goreng KFC, tapi di sini adalah K-nya itu knowledge itu pengetahuan. Nah, diharapkan profil sekolah kita itu siswa-siswinya berpengetahuan. F-nya itu faith itu iman. Jadi selain berpengetahuan, siswa-siswi SMP Kristen 1 juga beriman. Dan yang terakhir adalah C-nya itu creativity. Selain berpengetahuan, beriman, dan juga kreatif. Jadi ini adalah slogan dari sekolah kita, KFC. Jadi kalau ditanya slogan sekolahmu apa? KFC. Nah, diharapkan kalian semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang berpengetahuan, beriman, dan kreatif. Nah, di sini ada penjelasan untuk faith ini ya.
Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, salah satu program untuk membentuk iman kita adalah melalui PKPD, pendidikan karakter peserta didik. Jangan sampai kalian tidak tahu singkatan dari PKPD, kepanjangannya apa ya? PKPD itu apa sih kepanjangannya gitu? Pendidikan karakter peserta didik. Yang mendasari adalah karakter building based on Christian value. Jadi membentuk karakter kalian berdasarkan nilai-nilai kekristenan. Yang selanjutnya adalah knowledge. Ini melalui pembelajaran tim meluluskan dengan kualitas unggul. Seperti yang tadi saya sampaikan, adalah melalui pembelajaran bertematik. Juga ada tim, seperti yang kemarin, tahun ajaran kemarin, pihak sekolah bekerjasama dengan GKJ Salatiga melalui pelajaran PAK untuk tim teaching dengan pendeta Yosi. Dan mungkin untuk selanjutnya akan ada tim teaching lainnya dari berbagai sumber yang memang dia ahli dalam bidangnya. Nah, mungkin tidak hanya PAK, mungkin nanti akan ada mapel-mapel lainnya juga tim teaching. Jadi gurunya lebih dari satu, guru kalian tetap, tapi ada guru pendamping lainnya yang mungkin lebih kompeten di bidangnya. Dan yang terakhir adalah creativity. Ini melalui ekstrakurikuler jurnalistik. Nah, jurnalistik lintas kelas membekali siswa untuk dapat mengembangkan daya kreatif di era digital. Nah, untuk ekskul ini di tahun ajaran kemarin itu belum begitu efektif ya. Dan ini kita akan mulai efektifkan di 2021-2022. Kalau memang saat ini kita masih PPKM, kalau nanti diizinkan untuk bisa membuka sekolah itu akan lebih baik lagi. Tapi kalaupun tidak, ekskul mungkin nanti akan tetap dilaksanakan secara online. Nah, ini salah satu yang wajib kalian ikuti itu adalah pramuka, paduan suara, dan English Club. Nah, ini nanti kita sambil melihat untuk perkembangan dari pandemi ini. Kita berdoa pandemi segera berlalu supaya semua ekskul bisa berjalan kembali. Nah, ini juga akan dirumuskan untuk kalaupun online bagaimana nanti pelaksanaannya, apakah seperti PJJ seperti biasa atau bagaimana. Nanti kita lihat kita lihat situasi kondisi ini. Dan yang terutama kita berdoa untuk pandemi ini segera berlalu sehingga kalian semua bisa kembali sekolah dan bisa melakukan semua aktivitas dengan bebas tanpa hambatan ataupun tanpa dihalangi apapun, kondisi apapun juga. Oke. Dan itu tadi untuk visi misi sekolah kita, juga slogan landasan Alkitab. Selanjutnya adalah perkenalan guru, staf, dan karyawan SMP Kristen 1 Salatiga. Apakah kalian semua sudah kenal? Kelas 8 dan 9 mungkin ada beberapa yang sudah tahu dan mengenal, tapi karena kita selama ini online ya, jadi kadang tidak begitu mengenal dengan baik. Nah, ini kita mulai. Untuk yang pertama, di sini ada saya sendiri. Nama lengkap saya Damar Wahyu Lestari, biasa dipanggil sebenarnya manggilnya tuh Mrs. ya, Mrs. karena saya sudah menikah. Kalau Miss itu Nona, belum menikah. Kalau Mrs. MRS itu ibu atau nyonya, jadi seseorang yang sudah menikah. Tapi seringkali mungkin kalau kalian dengar dari kakak-kakak kelas kalian, mereka manggilnya itu lebih singkat aja, Miss. Sebenarnya bisa sih Miss dengan penekanan yang lebih ke S-nya, itu menandakan bahwa dia bukan nona tapi seorang wanita sudah menikah. Nah, ini ada sedikit pelajaran bahasa Inggris di sini ya, saya sampaikan. Bisa atau bisa manggil ma'am juga bisa. Biasanya kalau di sekolah lain kalian akan lebih mendengar memanggilnya dengan kata ma'am. Tapi kalau mau tetap manggil Mrs. ya nggak apa-apa. Atau Miss gitu. Sebenarnya karena bahasa Inggris itu ada kiblatnya di Amerika dan Inggris, jadi kadang dua landasan bahasa Inggris ini beda gitu kan. Jadi bisa dipakai semuanya, mana yang kalian nyaman untuk manggil saya. So, my name is Damar Wahyu Lestari, jadi itu nama lengkap saya.
Dan saya mengajar bahasa Inggris kelas 7, 8, 9, dan kalian semua yang kelas 8 dan 9 sudah tahu. Dan tugas tambahan saya adalah sebagai kepala sekolah SMP Kristen 1 Salatiga. Oke, untuk yang selanjutnya adalah Ibu Heni. Di sini nama lengkapnya adalah Sri Heni Rudatiningsih. Siapa yang belum tahu nama lengkapnya Bu Heni, ini dicatat baik-baik. Bu Sri Heni Rudatiningsih ini adalah guru mata pelajaran IPS dan bahasa Jawa. Juga mempunyai tugas tambahan kepala perpustakaan. Di sini Bu Heni ada di Meet-nya. Mohon Bu Heni untuk sedikit menyampaikan sepatah dua kata untuk anak-anak supaya anak ngerti, oh ini Bu Heni. Halo, selamat pagi. Ya. Ya, kami mengajar bahasa Jawa dan IPS. Juga nanti anak-anak kalau memerlukan buku, buku paket bisa menghubungi saya. Oke, terima kasih Bu Heni. Nah, itu tadi Ibu Heni ya, guru IPS dan bahasa Jawa, juga kepala perpus. Kalau kalian butuh buku-buku, bisa menghubungi Bu Heni. Dan ini memang untuk tahun semester ini kami tidak membagikan buku paket karena di LKS sudah lebih update untuk kurikulumnya. Jadi kami memakai LKS dahulu. Kalau memakai buku paket itu kurikulumnya masih kurang update. Walaupun sudah 2013 tapi belum yang revisi terbaru yang 2020. Oke, untuk yang selanjutnya adalah Pak Thomas Yulianto Adi Negoro. Nah, ini taunya cuma Pak Thomas ya, tapi ternyata namanya panjang. Pak Thomas Yulianto Adi Negoro. Ini ada di semester ini Pak Thomas akan mengajar 3 mapel, seni budaya, prakarya, dan PJOK. Dan ada beberapa tugas tambahan yaitu Dapodik, Sarpras ini sarana prasarana, bendahara, dan pembina pramuka. Nah, ini silakan Pak Thomas supaya anak-anak mengenal. Terima kasih Miss waktunya. Ini mungkin untuk anak-anak yang sudah bergabung dengan SMP Kristen 1 tidak asing, tapi untuk yang baru, saya perkenalkan, saya Thomas Yulianto Adi Negoro. Saya mengampu mapel yang sesuai disampaikan Miss Wahyu tadi. Mungkin agak berbeda ya dari tahun lalu, tapi ada pesan yang saya sampaikan. Dulu saya mengajar TIK. TIK sekarang ini kok tidak muncul. Ya, sesuai penjelasan Miss Wahyu tadi di awal, bahwa TIK ini kita jadikan satu ke setiap mapel. Jadi nanti ketika kalian pelajaran kok nggak ada TIK, TIK-nya sudah di setiap mapel. Kita tematikan sehingga nanti tugas-tugas yang berkaitan dengan setiap mapel bisa jadi ada tugas berkaitan dengan TIK juga. Jadi tidak ada TIK dalam mapel, tapi sudah masuk ke setiap mapel. Jadi TIK tidak berdiri sendiri, sudah masuk ke setiap mapel. Jadi kalau ada yang tanya kok tidak ada TIK, TIK-nya sudah bergabung di setiap mapel. Jadi saya tetap terbuka jika ada yang mau tanya-tanya, Pak ini caranya gimana, monggo silahkan langsung hubungi saja lewat WA atau ada kesempatan bisa langsung bertemu di sekolah. Terima kasih Miss Wahyu. Ya, terima kasih Pak Thomas. Nah, itu tadi Pak Thomas. Jadi kalau kalian mengalami kesulitan terutama dalam bidang IT, bisa menghubungi Pak Thomas untuk dibantu. Jadi sini Pak Thomas itu 3 mapel ya, seni budaya, prakarya, dan PJOK. Nah, untuk semester ini PJOK akan digabungkan kelasnya di kelas 7, 8, 9 walaupun dengan materi yang berbeda, tapi untuk pertemuannya kalian akan dijadikan satu.
Dan ada satu mapel yang baru yaitu Argo Teknologi. Itu juga nanti akan jadikan satu pertemuan kelas 7, 8, 9. Nah, jadi nanti kalian jangan bingung loh kok jadi satu dengan kelas lain, kelas 7, 8, 9 kok jadi satu. Iya, tapi dengan materi yang disesuaikan, hanya pertemuannya saja, Google Meet-nya saja. Untuk selanjutnya adalah Ibu Putri Nawangsih. Ini adalah guru IPA. Di semester ini Bu Putri akan mengajar IPA dan Bahasa Indonesia. IPA kelas 7, 8, 9 dan Bahasa Indonesia kelas 8 dan 9. Dan tugas tambahannya adalah sebagai Waka Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan Wali kelas 7. Monggo Bu Putri memperkenalkan diri. Selamat pagi semuanya. Mungkin juga sudah banyak yang tahu, saya Putri Nawangsih. Saya untuk semester ini akan mengajarkan IPA kelas 7, 8, dan 9 dan juga Bahasa Indonesia kelas 8 dan kelas 9. Tugas tambahan saya tadi sudah dijelaskan Bu Wahyu adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan juga Wali kelas 7. Nanti seputar bagaimana pembelajaran di sekolah ini, jadwal di sekolah ini, kalian bisa tanyakan kepada saya, karena saya membantu Bu Wahyu di bidang kurikulum. Mungkin itu saja Bu Wahyu. Nanti kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ke saya atau japri saya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bu Putri. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau perhatikan untuk kalian yang sekarang sudah naik ke kelas 8, wali kelas kalian sudah bukan Bu Putri nggih. Jadi yang Bu Putri sekarang wali kelas 7 yang murid baru. Ya, yang kelas 8 nanti ada wali kelasnya sendiri. Jadi perhatikan baik-baik. Tetapi kalau kalian membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum, silahkan hubungi Bu Putri. Untuk selanjutnya adalah Ibu Kristina Sumarni, biasa kita panggil Bu Kristin. Nah, di sini Bu Kristin mengampu mata pelajaran matematika kelas 7, 8, 9 dan Bahasa Indonesia kelas 7. Dan tugas tambahan Bu Kristin di sini adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Humas, Pembina Pramuka dan Wali kelas 9. Nah, ini bagi kalian yang naik ke kelas 9, perhatikan wali kelas kalian sekarang adalah Ibu Kristin. Jadi kalau kemarin kelas 8 Bu Prima, sekarang Ibu Kristin ya yang kelas 9 ya. Monggo Bu Kristin memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Wahyu atas waktu yang diberikan kepada saya. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat? Itu harapan kita semua agar diberi kesehatan, semangat, kebahagiaan. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bu Kristina Sumarni dan akan mendampingi kalian di dalam belajar matematika untuk kelas 7, 8, dan 9. Kemudian mendampingi belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Dan juga tadi untuk kesiswaan. Apa sih itu Bu Kristin mendampingi tentang kesiswaan itu? Nah, nanti kalian bisa dibentuk di dalam kesiswaan, pertama untuk OSIS, apa kegiatannya, kemudian apa yang akan kita semua perbuat dan lakukan di saat masa jeda. Masa jeda itu yang bagaimana? Masa jeda misalnya nanti habis tes kan kalian butuh refreshing, nanti kita bermain bersama seperti itu. Dan juga kalian juga butuh suatu penyegaran rohani. Nah, itu nanti kita akan mengadakan itu sudah terprogram dalam 1 tahun. Jadi
hidup kita itu harus imbang antara yang rohani, jasmani maupun untuk pengetahuan kita. Itu sekilas tentang OSIS. Kemudian Kak Christine juga bersama Pak Thomas nanti akan mendampingi kalian dalam bidang kepramukaan. Nah, kepramukaan itu tentunya juga tidak lepas dari pendidikan kalian, terutama untuk pendidikan karakter kalian. Bagaimana kalian nanti bisa belajar bersama Bu Christine dan Pak Thomas untuk menempa diri menjadi anak yang kreatif dan mandiri. Itu harapan dari Christine. Itu sedikit dari saya. Terima kasih Bu Wahyu, saya kembalikan ke Bu Wahyu. Terima kasih Bu Christine. Ya, itu tadi dari Bu Christine. Sekali lagi untuk anak-anak kelas 9 ini ada siapa? Ruben, terus Steven ya, kemudian Joshua kelas 9, dan juga Demas. Sekarang wali kelas kalian adalah Ibu Christine di kelas 9 ini. Dan untuk selanjutnya adalah Ibu Audrey Prima Putri. Biasa kita panggil kalau dari kodenya sih AP ya, Audrey Prima. Bisa manggil Ibu Audrey atau Ibu Prima, mana yang kalian nyaman untuk memanggilnya. Nah, Bu Prima ini mengajar untuk PAK, Pendidikan Agama Kristen, kemudian PKN, kemudian BK dan agroteknologi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan untuk agroteknologi dan PJOK, nanti pembelajaran kalian akan jadi satu kelas 7, 8, 9 untuk semester ini. Dan untuk sebagai tugas tambahannya adalah bendahara BOS. Apa itu BOS? Mungkin bagi kalian nggak ada yang tidak tahu apa kepanjangan dari BOS. BOS itu bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini yang jadi bendahara di sini karena setiap sekolah harus ada bendaharanya, adalah Bu Prima. Dan Bu Prima juga wali kelas 8. Nah, ini yang kalian yang naik kelas 8 nanti wali kelasnya bukan Bu Putri lagi ya, sekarang Ibu Prima. Nah, mohon Bu Prima memperkenalkan diri. Oke, selamat pagi untuk Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk perkenalan pada pagi hari ini. Jadi saya tidak perlu lagi perkenalan ya untuk kelas 9 dan juga 8. Tetapi saya akan perkenalan kepada anak kelas 7. Jadi saya adalah Ibu Audrey Prima Putri, bisa dipanggil Ibu Prima. Jadi nanti kita akan sering bertemu karena saya akan mengambil mata pelajaran agama, ada PKN, BK dan juga agroteknologi. Dan saya juga akan menjadi wali untuk kelas 8. Kemudian pesan saya untuk anak-anak semuanya sedikit saja, yaitu jangan bandel, jangan malas, dan belajar yang baik untuk tahun ajaran 2021-2022. Oke, begitu Bu Wahyu. Terima kasih Bu Prima. Nah, ini mungkin kalau di tahun ajaran lalu kalian tidak begitu dalam BK ya, bimbingan konseling. Nah, ini ada, kalau kalian membutuhkan konseling apapun bisa menghubungi Bu Prima. Mungkin bisa konselingnya tidak selalu mengenai pelajaran, mungkin sesuatu hal yang pribadi, bisa disampaikan pada Bu Prima. Di sini Bu Prima juga sekarang menjadi guru BK. Untuk selanjutnya adalah Bapak Pendeta Stefanus Yosi Nugraha. Seperti yang kalian ketahui adalah gembala sidang kita di GKJ Salatiga. Bagi kalian yang bergereja di GKJ Salatiga, depan kampus UKSW, itu adalah pendetanya Pak Yosi ini. Nah, Pak Yosi ini nanti akan tim teaching dalam PAK, Pendidikan Agama Kristen dan Seni Budaya. Seperti yang kemarin anak-anak kelas 7, kelas 8 sekarang ya, yang udah naik kelas 8,
Kemarin itu ada pelayanan ya di GKJ Gedong, itu bersama Pak Yosi. Jadi kalian diajarkan menyanyi untuk tampil memuji Tuhan, juga untuk promosi sekolah di gereja-gereja nanti akan dikoordinir oleh Pak Yosi. Karena itu Pak Yosi masuk ke tim teaching dalam PAK dan seni budaya. Dan mohon maaf untuk hari ini Pak Yosi izin tidak hadir dalam meet kita ya pagi hari ini. Untuk selanjutnya adalah Ibu Wuriatni. Nah, ini kalau kalian berhubungan tentang bayar membayar atau ya berhubungan dengan TU, di sini Bu Wur sebagai kepala TU. Monggo Bu Wur. Oh iya, ini ada gangguan di layarnya Bu Wur, HP-nya mati. Jadi kalau kalian di ruang TU pasti nanti akan ketemu dengan Ibu Wur ini. Dan mungkin karena beberapa dari kalian berbeasiswa jadi tidak banyak melakukan pembayaran SPP, jadi tidak begitu bertemu ya. Tapi silakan kalau mau mengenal Bu Wur silakan ke kantor TU. Yang selanjutnya adalah Bapak Nur Salim. Ini ada pekarya di sekolah kita. Kalau kalian tahu sekolahnya itu bersih, ada yang nyapu, ada yang bersihin, itu adalah Pak Nur Salim. Tapi kalian sendiri nanti kalau udah masuk sekolah juga ada tugas untuk membantu Pak Nur dengan piket di masing-masing kelas kalian. Jadi kalau masing-masing kelas tetap menjadi tanggung jawab yang mempunyai kelas ya. Jadi kalau kalian kelas 7 ya bersihkan kelas 7, kelas 8 ya bersihkan kelas 8. Gitu juga dengan kelas 9. Untuk Pak Nur Salim sendiri nanti lebih banyak membersihkan untuk seperti lapangan dan lain-lain. Tapi kita juga kedepannya juga ada program Go Green. Jadi mungkin nanti Jumat Go Green atau Jumat Go Green. Jadi untuk hari Jumat bisa dipakai untuk mungkin 1 jam pelajaran bersih-bersih sekolah, misalnya menanam atau mencabut tumbuhan-tumbuhan liar dengan membantu pekerjaan Pak Nur Salim ini. Demikian pengenalan dari guru, staf, karyawan SMP Kristen 1 Salatiga. Total dari semuanya di sini ada 8 orang, 6 orang guru dan 1 kepala TU dan 1 pekarya. Demikian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya akan ada penjelasan kurikulum dari Bu Putri. Jadi kalian tetap di sini ya, tetap di meet-nya, jangan kemana-mana. Sebentar lagi Bu Putri akan bergabung untuk menjelaskan kurikulum yang akan kita laksanakan di 2021-2022 tahun ajaran ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.